Eh, Selamat datang di channel Bagaskara. Kali ini saya akan membahas tentang artificial intelligence. Di sini fokus yang saya bahas adalah tentang uniform cost search, greedy base first search, sama A star search. Ya, yang pertama yang saya bahas adalah uniform cost search. Oke, langsung saja ke prakteknya. Ini adalah ada S. Yang pertama itu pasti ada S, ya. Terus A, B, iya B, dan D. Ya, ya untuk tiga jari ini S ke A itu memiliki nilai auto point 5, S ke B itu ada 9, dan S ke D itu memiliki nilai 6. Ya. Di antara 3 A, B, dan D, jalur yang paling sedikit itu adalah A, atau nilai paling sedikit adalah A. Jadi kita lihat yang ke A dulu. Sini 5. Karena paling sedikit adalah 5. Ya, di A itu memiliki 2 turunan, yaitu G1 dan B. Itu G1 itu udah gold duluan ya di sini ya. Belum. Walaupun udah di sini ada gold. G1 dan B. Ya. Sorry. Oke. Untuk A ke G1 itu memiliki nilai 9. A ke B itu 3. Ya. Ya, di sini jika A ke G1 itu jika dijumlahkan 5 ditambah 9 itu adalah 14. Di sini G1 bernilai 14. Nah, untuk 5 ke 3 itu di sini ada 8. Iya. Sudah. Nah, di antara ketiga G1, B1, dan D memiliki nilai yang paling rendah adalah D, yaitu 6. Sini di masih 6 kan, jadi paling rendah. D6, D itu memiliki turunan C dan E, memiliki 2 turunan, yaitu C dan E. Iya. Jalur D ke C itu memiliki poin 2. D ke E juga memiliki poin 2. Jika dihitung di C, 6 ditambah 2 itu 8. D ke E karena sama juga karena memiliki poin 2, jadi juga sini 8. Iya. Ya, setelah itu di sini kita memiliki 3 nilai. Yang paling rendah itu udah B 8. D C sini 8 dan E sini 8. Nah, di antara ketiga ini kita pilih yang paling kiri karena jika ada 3 poin yang sama, ada atau nilai yang sama, kita ambil yang paling sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada B. B ini memiliki turunan yang pertama ke C, itu 1. Jadi 8 ditambah 1 jadinya 9. Iya. Nah, di sini 9. Nah, di sini kita cari lagi yang paling terkecil. Di sini ada 9, 8, dan E. Otomatis ada 2 ini ya. Di C sini memiliki 2 turunan, itu G2 dan F. Sini G2. F. Ya. Oh, tinggal jalurnya ada yang ke S. Ini balik lagi. Nah, di sini ada 2 turunan ya, G2 dan F.
Untuk jalur C ke G2 itu adalah 5. C ke F itu adalah 7. Ya. Jadi di sini 8 ditambah 5 adalah berapa? 8 tambah 5 13. Di sini 8 ditambah 7 adalah 15. Ya. Oke. Setelah itu kita cari lagi yang paling terendah lagi. Di sini ada 14, 13, 15 dan 8. Berarti yang kita cari adalah yang E ini, 8. Untuk yang E ini, yang turun ke G3 atau goal juga di sini G3. Ya, untuk G3 ini memiliki jalur 7. Jadi E 8, jadi 8 ditambah 7 itu 15 juga. Ya. Nah, setelah itu kita hitung lagi yang cost atau jalurnya poin yang paling terendah. Itu G1 itu memiliki 14, G2 itu 13, F itu 15 dan G3 itu 15. Jadi untuk cost yang paling kecil itu adalah G2. Goals yang kedua itu dengan poin 13. Ya, berarti goalsnya adalah 13. Jadi untuk jalur yang dilewati itu S, C, dan G2 yang memiliki nilai 13. Ya. Ya, itu adalah penjelasan tentang uniform cost search. Ya, yang kedua kita akan membahas tentang greedy best first search. Ya, untuk di sini, untuk greedy best first search itu yang kita bahas adalah untuk menghitungnya itu menggunakan estimasinya. Jadi untuk yang uniform cost search itu adalah cost aslinya yang dihitung. Jika greedy best first search itu yang dihitung adalah cost estimasinya. Ini S adalah 3, A adalah 2, B adalah 2, C adalah 2. Nah, ini adalah biaya estimasi. Jadi untuk penghitungan itu adalah yang itu adalah estimasinya yang dihitung. Ya, langsung saja. Ya, untuk materi yang kedua kita akan membahas tentang greedy best first search. Terus saja dulu, itu pertama S, terus yang kedua A, B, D di sini. Untuk biaya estimasi yang A itu adalah 2. Ini adalah cost estimasi atau nilai estimasinya. Terus B itu memiliki estimasi 2 biaya estimasinya. Dan D juga 2. Ya, ini bedanya
Untuk greedy best first source itu yang dihitung estimasinya. Jika uniform cost source itu yang dihitung adalah cost sesungguhnya. Jadi di antara poin A, B, dan C, dan D, sorry, itu memiliki poin yang sama, poin estimasi yang sama. Ya, kita yang paling kiri itu yang A, itu memiliki turunan itu G1. Ini udah goal 1. Goal yang pertama. Ya. Yang memiliki estimasi 0. Di sini 0 estimasinya. Iya. Nah, di sini karena 0 estimasinya, ini adalah biaya estimasinya ya. Jadi di sini G1 itu adalah 2. Ini sudah selesai. Coba kita ke selanjutnya. Oh ya, coba diingat. Kalau di sini greedy best first serve itu kita di jalur yang sudah dilalui tidak akan dilalui. Jadi kan tetap yang sudah kita lalui itu ada S, A, dan goals pertama. Jadi misal jika ini ada ntar balik lagi ke sana, misal ini ke sana misal dari B ke G1 misal ya, dari B ke G1 karena sudah ada itu nggak akan dihitung. Ya, itu jika ada jalur lagi dari B ke G1 itu tidak akan dihitung. Ya, terus kita akan menghitung untuk yang kedua, yang B ini. Di sini untuk turunan B itu adalah ke C. Ya. C ini memiliki estimasi 2 juga. Ya. Jadi 2 tambah 2 adalah 4. Ya. Nah, setelah itu kita cari yang D. Karena yang paling berat adalah D. Di D itu memiliki karena dia kan ada yang ke C karena sudah dilewati oleh yang B, jadi kita nggak akan nilai dari D ke C, jadi langsung ke E aja. Ya. Untuk biaya estimasi yang E itu ada 3. Ya, 3. Jadi 2 ditambah 3 adalah 5. Ya. Dia adalah 5. Terus dari G1, G dan itu yang paling rendah adalah 2. Berarti hasil dari greedy best first source itu adalah 2. Karena setelah kita hitung ternyata yang paling rendah adalah biaya estimasi 2. Jadi jalur yang dilalui itu adalah S atau PET-nya ya. S, A, dan goal 1. Nah, di situ udah goal ya. Nah, untuk biaya kos aslinya di sini kan 5. Terus A ke G1 itu 9 biaya aslinya. Ya.
Jadi 5 ditambah 9 adalah 14. Jadi untuk goalnya Jendring adalah 14. Ya, jadi untuk greedy best first search ditemui dengan cost 14 jalur yang terlalu. Ya, itulah sekian materi dari greedy best first search. Ya, untuk materi yang ketiga itu adalah A star search, yaitu menggabungkan antara cost asli dan estimasi. Jadi cost yang asli dihitung dengan ditambahkan dengan cost yang estimasi. Ya, langsung aja kita praktekkan. Ya, yang pertama kita untuk A star source ini kita tulis S-nya dulu, seperti biasa S, terus A, B, dan D. Ya, untuk biaya S, cost aslinya itu adalah 5. Untuk cost aslinya adalah 5 dan estimasinya untuk yang A ini adalah 2. Untuk yang S estimasinya adalah cost aslinya itu adalah 9 dan biaya estimasinya itu atau nilai cost estimasinya itu adalah 2 juga. Untuk yang S ke D biaya cost aslinya itu adalah 6. Untuk biaya cost estimasi itu juga 2. Iya. Oke. Jadi dihitung untuk biaya yang paling terendah. 5 tambah 2 sama dengan 7. 9 tambah 2 itu 11. 6 tambah 2, 8. Ya. Di antara 3A, B, dan D, cost terendah itu adalah 7. Jadi kita akan mencari yang A dulu. Karena memiliki poin yang 7. Ya, jangan lupa ditulis visitnya. Visitnya sama S. Terus A. A. Nah, untuk total adalah G1. Goal yang pertama. Jadi, untuk G1 itu memiliki estimasi di sini 0 dan biaya cost aslinya itu 9. Jadi 7 ditambah 9 tambah 0 divisi pastinya sama dengan 16. Ya. Apakah ini goal? Bukan, karena di sini masih ada nominal yang lebih rendah. Di B, antara divisinya dulu 1, G1 dapat dilewati. B dan D memiliki nilai paling rendah itu adalah yang D karena memiliki cost 8, lebih rendah daripada 11. Kita lihat yang D. Di D ini memiliki 2 turunan yaitu C dan E.
C, dan E. Untuk estimasi angka C itu ada 2. Untuk kos aslinya itu ada 2. Sedangkan untuk kos estimasi untuk C itu juga 2. Iya. C. Jadi 8 ditambah 2 tambah 2 kan jadinya 12. Nah, untuk D ke E itu biasanya adalah 2. Kos aslinya adalah 2, sedangkan untuk estimasinya adalah 3. Jadi kalau dihitung 8 tambah 2 tambah 3 di 13. Ya. Nah, antara poin B, C, dan E yang paling rendah adalah yang B karena memiliki poin 11. Jadi kita hitung yang B. Ya, B ini memiliki turunan karena sudah ke C, jadi tidak akan bisa lagi balik lagi ke C karena sudah dihitung. Seperti itu kita ke C. IC itu 11 dengan biaya kosnya itu 1. Estimasinya adalah 2. Jadi 11 tambah 1 12 tambah 2 adalah 13. Iya. Nah, sini 12 sama 13 2 ini paling rendah adalah yang C, 12. Jadi kita turunkan yang C. C itu memiliki turunan G2 dan F. Golf G2 dan F. Jadi C ini itu memiliki nilai asli, kos yang aslinya itu adalah 5. Dengan biaya estimasi untuk G2 itu adalah 0. Ya. Jadi 12 ditambah 5 dengan 17 tambah 0 17. 17. Sedangkan yang F 7 untuk biaya kos aslinya adalah 7. Sedangkan untuk estimasinya itu adalah 2. Jadi 12 tambah 7 ditambah 2. 21 ya. Itu 1. Ya, ini belum goal ya. Soalnya masih ada yang terendah 13 di situ. Ini 17 21 sama 13 dan 16. Jadi yang paling rendah adalah yang E. Yang E ini kita turunkan lagi. Oh, ini sudah di sini ada F. G2 tidak. Jadi nggak akan balik lagi ke yang E. E itu memiliki turunan yang G3.
Ya. Untuk nilai aslinya itu adalah 7. Untuk biaya estimasi yang G3 itu adalah 0. Ya. Di sini kita hitung 13 ditambah 7 itu adalah 20 ditambah 0 tetap 20. Ya, jadi di sini G1 itu 16, G2 itu 17, F-nya itu 21 dan G3 itu adalah 20. Jadi goalnya itu adalah G1 karena memiliki nilai poin itu adalah 16. Jadi jalur yang dilewati itu adalah S untuk petnya. S A dan G1 yang memiliki aslinya adalah 5 9. I nilainya adalah 14. Ya, ini adalah penjelasan tentang star search. Ya, itu adalah 3 materi yang tadi saya bahas. Yang pertama itu ya uniform cost search, itu diingat ya, itu menghitung cost aslinya. Sedangkan untuk greedy based first search itu adalah menghitung biaya estimasinya yang dihitung. Dan sedangkan star search, ingat itu yang dihitung adalah biaya asli dan biaya estimasi yang dihitung. Ya, jadi semoga kalian paham tentang materi yang saya paparkan tersebut. Semoga kalian sukses dalam mata pelajaran AI. Sekian dari saya, tetap bersama channel Bagaskara. Terima kasih.